Pada hari pertama kerja si pemuda, langsung mengancam bos wanita, dan meminta dengan sikap merendahkan diri. Apa yang ingin kamu minta dariku? Aku bersedia melakukan apapun. Benarkah? Aku menyarankanmu untuk tidak melakukannya. Memikirkan hal-hal kacau balau. Aku pasti tidak akan setuju. Bukan kamu yang bilang. Asalkan video dihapus. Apakah bisa melakukan apapun? Namun, bos wanita cantik seperti itu didekati oleh si pemuda. Mengapa masih tidak berani melawan? Ternyata baru saja saat anak laki-laki itu pergi ke toilet, tanpa sengaja menemukan suami bos wanita dan sekretaris wanita melakukan hal-hal yang memalukan di sini. Setelah suami bos wanita pergi, saya mempostingnya di forum pabrik, agar semua orang bisa menikmatinya. Suami bos wanita akan dipilih sebagai pewaris keluarga. Wow, setelah diarahkan oleh sekretaris wanita, si pemuda langsung menemukan kesempatan untuk kaya. Maka si pemuda diam-diam bertemu dengan bos wanita. Karena dia yakin berpura-pura. Bos cantik Liu berdandan sebanding dengan bos cantik di atas panggung. Untuk posisi pewaris keluarga untuk suami, mengorbankan segalanya. Tunggu, bos cantik Liu mengeluarkan kartu ban dengan 200.000. Siap membeli rekaman di ponsel pemuda. Hanya 200.000. Pemuda jelas tidak puas. 200.000 untuk menghapus video. Liu Hutan, tidakkah Anda terlalu meremehkan saya? Saya menyarankan Anda untuk tidak tak puas. Ini adalah 200.000. Seorang karyawan kecil di lini produksi. Ribuan tahun. Tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. Siapa bilang? Saya datang untuk meminta uang. Apa maksudmu? Suami Anda, Zhao Yang, membawa topi besar seperti itu untuk Anda. Topi hijau. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam padanya? Anda, untuk pria sampah seperti itu, menyerah pada usaha keras Anda sendiri, karir yang telah Anda bangun. Apakah itu layak? Berikan harga. Bagaimana caranya? Untuk menghapus video. Apakah ini sikap Anda? Apakah ini sikap memohon? Saya mohon padamu. Asalkan kamu mau menghapus video. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya bersedia melakukan apapun. Dia datang untuk membalas dendam kepada mereka. Pemuda melihat pemilik toko. Tiba-tiba muncul sebuah pemikiran berani di dalam hatinya. Dia tidak hanya ingin mendapatkannya, tetapi juga ingin meminta bantuan dari pemilik toko untuk menjadi kepala produksi seluruh lantai pabrik. Karena posisi ini sendiri sebenarnya milik si pemuda. Pada saat itu, muridnya bahkan bersekongkol dengan suami pemilik toko cantik untuk menyewa geng hitam dan menghajar si pemuda sampai mati. Si pemuda yang terlahir kembali ini sangat cerdas dan kompeten. Dia datang untuk membalas dendam kepada mereka, yang seharusnya menjadi posisi kepala jalur produksi yang dimiliki oleh Huang Wei. Besok sore, di rapat perusahaan, saya ingin Anda memberikan posisi kepala jalur produksi yang semula dimiliki oleh Huang Wei kepada saya. Baik, kesepakatan ini sudah ditetapkan. Tentu saja, jika diperlukan, silakan hubungi saya kapan saja. Di kehidupan sebelumnya, Menir Liu, Anda tidak bisa hamil. Mungkin bukan masalah Anda. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tentu saja, jika diperlukan. Menir Liu, jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Di kehidupan sebelumnya, Liu mengei karena ingin memiliki anak. Dia bertengkar dengan Zhao Yang, yang menjadi rahasia umum di pabrik. Akibatnya, Zhao Yang tidak bisa memiliki anak. Wanita ini sungguh disayangkan. Baiklah, Menir Liu. Ada kemungkinan bahwa masalahnya bukan pada Anda. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tentu saja, jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Di kehidupan sebelumnya, Liu mengei karena ingin memiliki anak. Dia bertengkar dengan Zhao Yang, yang menjadi rahasia umum di pabrik. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Halo, Dr. Yo. Saya ingin membuat janji. Pemeriksaan kesehatan wanita. Di mana Yang Li? Baru saja selesai rapat. Direktur Zhao memanggil Yang Li untuk tinggal. Apa? Yang Li telah dibawa pergi. Yang Li ingin merekam video. Kepada Zhao Yang. Tidak bisa. Saya harus pergi menghentikannya. Saya sudah bilang padamu. Sudah berapa kali? Urusan pekerjaan. Kita bicarakan pekerjaan nanti. Jangan ganggu saya jika tidak ada urusan. Sayang, mengapa kamu datang? Kalau saya tidak datang, bagaimana saya bisa tahu? Apa kamu sedang berbicara dengan wanita ini tentang pekerjaan? Sayang, dengarkan penjelasanku. Apa yang harus saya lakukan, saudara Zhao? Lanjutkan pekerjaanmu.
Segera datang ke kantorku. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Sudah menyakiti perasaan Xiaoyang. Apakah kamu bisa keluar dari kantor dengan selamat? Tanpa masalah? Sepertinya. Saya meremehkanmu sebelumnya. Wakil Menir Liu mencari saya. Ada apa? Silakan tanda tangani dokumen ini terlebih dahulu. Ini. Zhao yang melakukan sesuatu di belakang saya. Berantakan di luar. Saya akan memiliki anak dengan orang lain. Dalam 3 bulan. Selama kamu bisa membuat saya hamil. Saya berjanji. Biarkan kamu duduk. Posisi garis panjang. Tak terduga. Wakil Direktur Liu. Masih orang yang suka membalas dendam. Hanya tidak terduga. Menggunakan cara ini. Untuk membalas dendam kepada Xiaoyang. Jangan banyak omong. Cepat tanda tangani dokumen ini. 2 kali seminggu ke depan. Dimulai dari hari ini. Tidak masalah. Lagi pula saya tidak rugi. Namun, saya tidak suka sikap sombongmu. Sikap sombong. Ingatlah. Kamulah yang memohon padaku. Jangan banyak omong. Ayo mulai. Tanpa selera. Itu adalah. Tidak ada pria yang akan menyukainya. Saya tidak pernah. Tidak kekurangan pria yang menyukai. Selain itu. Siapa bilang saya tidak punya selera? Pakaian ini. Khusus disiapkan untukmu. Terkutuk. Saya masih punya urusan. Saya akan ke pabrik sebelah dulu. Sebentar. Kali ini saya sangat puas. Bagaimana dengan waktu berikutnya? 2 hari kemudian. Tempat. Kamu yang menentukan. Yang Li ini. Hanya alat saya. Terhadap alat. Terhadap pembongkaran itu. Semuanya tenang sebentar. Saya kesulitan mencukupi kebutuhan keluarga. Jika tidak dibayar gaji, harus membongkar peralatan ini. Pergi menjualnya. Membongkarnya. Sejumlah pria besar. Mengganggu seorang wanita. Apa yang bisa kamu lakukan? Siapa kamu? Pergi. Sepertinya baru saja mulai bergerak. C40. Alat-alat ini. Tidak ada masalah keamanan. Alasannya di luar negeri dianggap barang bekas. Karena mode operasinya agak rumit. Saya akan memperbaikinya sedikit. Itu sudah cukup. Sudah diperbaiki begitu mudah. Untukmu, mungkin sulit sekali. Tapi bagi saya, tidak ada apa-apanya. Yang Li, terima kasih banyak. Hal kecil. Yang Li, kali ini terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku harus berbaring di rumah sakit beberapa hari. Bahkan pabrik juga tidak bisa diselamatkan. Jangan khawatir, Pak Wen. Urusan ini biar aku yang tangani. Baiklah. Terima kasih atas bantuannya. Kalau tidak ada yang penting, aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Apa rencanamu malam ini? Ada apa? Ayo ke rumahku malam ini. Oh bukan. Maksudku, di rumahku ada anggur merah yang bagus. Datanglah ke rumahku malam ini untuk minum anggur. Haha. Tidak. Maksudku, aku ingin mengajakmu makan. Oh, jadi begitu ya. Baiklah. Jadi, ayo pergi. Baik. Kepala pabrik Wen, aku akan mengantarmu sampai di sini saja. Baik. Jadi, kamu berjalan lebih pelan. Ya, aku pergi dulu. Sampai jumpa lain waktu. Ingat untuk selalu berhati-hati. Kamu bisa melakukannya. Begitu cepat. Dia sudah dekat dengan Wen Manting dari pabrik sebelah. Sudah dekat. Apa yang kamu katakan? Kepala pabrik Wen, hanya mengantarku pulang. Aku hanya menerima sedikit uang jaminan. Khusus mengantarkanmu pulang. Dia benar-benar baik hati. Jangan lupa, kita berdua. Tapi kita sudah menandatangani perjanjian. Selama masa perjanjian, tidak boleh berhubungan dengan wanita lain. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Aku hanya tidak ingin ada masalah. Jadi aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, 2 kali seminggu. Diubah menjadi 3 kali seminggu. Waktu berikutnya. Besok malam. Tempatnya di rumahku. Ini membuatku merasa seperti dimanfaatkan.
Aku bilang, kenapa kamu mengajakku ke asramamu? Kenapa? Apakah kamu takut? Zhao yang telah aku atur di pabrik, mengawasi pekerja shift malam. Malam ini, sepertinya dia tidak akan kembali. Kamu memang hebat. Mengatur Zhao yang untuk bekerja di pabrik. Kamu bekerja di rumah. PSST. Sedikit bicara. Banyak bekerja. Siap kapan saja. Bos besar malah menelepon saya secara langsung. Beberapa waktu yang lalu kamu. Catatan yang kamu tulis untukku. Yang Li. Masih ingat? Apakah kamu mengatakan padaku? Sekarang saatnya kamu diperlukan. Bos besar. Anda mencari saya. Yang Li. Beberapa waktu yang lalu kamu menulis catatan untuk saya. Mengatakan bahwa perusahaan kita di Zhongzhou memiliki masalah. Mengatakan bahwa kamu punya cara untuk menyelesaikan. Sekarang adalah saat kamu diperlukan. Siap siaga. Beberapa waktu yang lalu aku menyelidiki secara diam-diam. Li Fu, kepala pabrik Zhongzhou, terlibat dengan orang dari negara Sakura. Ingin mencuri teknologi kita. Kamu menemukan bukti mereka. Setelah menyelesaikan tugas. Posisi Zhao Yang. Silakan duduk. Jadi, Zhao Yang, tipe seperti ini. Penggila wanita, parasit. Setiap kali melihat wanita, tidak bisa berjalan lurus. Orang seperti ini. Semakin cepat dia dikeluarkan, semakin baik. Kamu pernah menjadi tentara selama 8 tahun. Aku percaya padamu. Kerjakan dengan baik. Pastikan untuk menyelesaikan tugas. Posisi Zhao Yang. Bos ingin melihat bagaimana kamu akan menyelesaikan ini. Bagaimana ini akan berakhir. Yang Li, kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu.